Oke, pada malam hari ini kita akan berbincang sedikit lah ya, seputar adanya juga proyek ya, di mana Wihara Sanghameta Arama yang sempat telah membeli sebidang tanah. Kini juga sudah mulai ada pembangunan pagar atau tembok yang setinggi 3 meter mengelilingi sebidang tanah yang dibeli tersebut. Nah, makanya ingin berbagi juga, berbagi tahu, ya, bukan berbagi tahu kepada kawan-kawan sekalian yang mendengarnya sini. Untuk Bante Rizky juga ada sini nanti, beliau sambil menyaksikan juga sambil nanti kita mungkin bincang-bincang sedikit. Nah, jadi dimulai tadi hari ini ada niat ya, muncul niat yang sedikit bercerita dulu karena sebagai seorang biku gitu kan. Jadi ada niat juga ada penggalangan dana, nah butuh untuk pembangunan temboknya mungkin kiranya berguna untuk agama Buddha, nah untuk wihara juga untuk kemajuan. Makanya salurkan untuk ke sana walaupun nominalnya tidak besar, tapi ya berikan. Nah, jadi ini bermula kan mungkin Mbak Rizky bingung ya, biku dapat dana dari mana? Iya, betul. Itu jadi pertanyaan juga. Biku dapat dana dari mana kan? Nah, jadi ini dana pribadi ya, saya ceritakan sedikit ya. Jadi beberapa waktu lalu, sekitar minggu lalu, ada salah satu biku yang beliau itu sebagai penguji atau panitia pengujian Naktham, Naktham di Provinsi Udon Thani. Nah, beliau ketemu saya, tanya. Dia bilang, Peter kemarin lulus nggak Naktham tahun lalu? Saya bilang, ya lulus. Nah, lalu beliau bilang, nanti ini ada dana ya untuk yang lulus, nanti dititipkan. Beliau bilang, beliau ada dana. Beliau bilang 1.500 baht. Ini 1.500 baht ya, kalau dirupiahkan sekitar 700.000. Ya lumayan lah ya. Tidak terlalu besar bagi orang-orang lain, tapi bagi saya ya sebagai seorang biku kita nggak ada apa ya cukup lah. Rezeki anak soleh gitu. Pikir juga mau buat apa ya. Dia pikir mungkin mau beli tenda. Enak kayak tenda buat dia meditasi di alam bebas. Tapi kesini lihat terpikir untuk pembangunan tembok mungkin ini lebih memerlukan dibandingkan ini tenda bisa kapan waktu. Nah, makanya saya tadi minta tolong Mbak Rizky cari cara untuk transfer ya ke rekening tersebut. Karena mungkin biku ya tidak pegang uang, tidak bisa, jadi butuh bantuan dari umat sebagai perantara dari dana yang ada tersebut di transfer. Nah, inilah singkat cerita begitu. Jadi makanya sehubungan dengan penggalangan dana ini kan, ini mungkin bisa dibagikan juga ya kepada Buddha Mamaka. Barangkali ada siapa juga berminat untuk memberikan mencari ladang untuk menanam kebajikan, bisa ikut untuk berdana di sini. Karena rekeningnya juga kan rekening yayasan sini. Coba saya bacakan dulu sebentar ya. Boleh. Jadi ada tawaran dana sini, penggalangan dana kode 11. Pembuatan pagar dan renovasi 3 kuti Wihara Sanghameta Arama. Pembangunan pagar sepanjang 243,59 meter. Nah, dikali 3 meter ketinggian 3 meter. Yang membutuhkan total biaya, nah itu 303.404.700 rupiah. Sampai 700 rupiah pun tidak kena diskon. Beda ya ini. Makanya ini ada nomor rekeningnya juga ada di Wihara ya, yang di Facebook Wihara, tapi juga bisa saya sebutkan barangkali ada mau catat, siap-siap. BRI
nomor rekeningnya 2180 strip 0100 strip 0146 strip 303. Nah, atas nama Yayasan Lungta Mahabua Nyana Sampano. Ini bagi siapa yang berminat. Nah, bukannya menyuruh, bukannya meminta. Malah saya keluar. Karena ini saya merasa bertanggung jawab ya. Ada sedikit begitu baca-baca ada CC sini. CC Bantai Peter Gunadamoy. CC, saya juga nggak tahu CC ini apa ya kan. Mungkin CC apa ini CC sih nggak ngerti, mungkin cawe-cawe kan. Tapi biasa di pemerintahan cawe-cawe dapat jatah ya, ini saya malah nombok. Saya nggak bilang rugi ini bentuk ya keuntungan lah kita, karena ini wihara ya, kita kan bicarakan ranah. Ya kan, ketika kita di dalam ranah wihara kita tidak berbicara soal untung rugi seperti di perusahaan-perusahaan atau yang pemerintahan, gitu kan. Nah, kan yang penting itu bagaimana cara kita melatih, ya kan, melatih ya berdana di sini. Karena Sang Buddha ajarkan berdana, ya kita harus bisa melatih berdana. Dan terlebih kita sebagai seorang pemuka agama, gitu kan, kita mengajarkan orang lain berdana. Tapi diri sendiri berdana tidak mampu. Dapat dana dari orang, gitu kan. Itu pun untuk didanakan kembali tidak bersedia. Coba bayangkan sekarang. Oke, misalnya katakan biku sudah mendanakan seluruh hidupnya, ya kan, jadi tidak perlu berdana lagi. Ya oke. Lalu sekarang ketika sudah jadi biku dapat dana tidak? Dapat kan? Dapat. Ya. Lalu dana yang didapat itu bisa nggak diberikan? Harusnya kan bisa dong. Ya betul. Ya kan? Toh hidup saja sudah bisa diberikan, kenapa itu tidak bisa? Kenapa itu? Lalu pertanyaan kenapa ketika itu tidak bisa? Artinya apa? Ya mesti ya itu whatever lah ya, terserah semua orang ya punya pandangan. Tapi juga inilah salah satu ya Pak, ini pandangan saya pribadi gitu kan. Jadi karena bagi saya ya kita hidup sebagai seorang biku, kalau kita tidak memberikan dedikasi tidak bisa berkorban sedikit-sedikit, tidak bisa. Artinya jangan banyak ngomong lah. Gitu kan. Kamu mau ngomong dhamma apa gitu. Untuk yang kecil-kecil sedikit-sedikit saja, untuk kerelaan berkorban, pegang sapu, pegang lap, ya kan, gagang pel tidak mampu. Jangan omong lah soalnya jauh-jauh gitu, tinggi-tinggi. Nah ini ya menurut pendapat saya ya. Coba mungkin kalian minta di tanah air Bante masih belum tahu gimana. Biku kan kita tahu tidak boleh pegang uang. Gimana biku bisa mentransfer uang? Bikunya menyimpan di mana gitu loh. Tidak boleh pegang uang, dan bikunya menyimpan di mana uang itu gitu. Jadi gini, memang secara winaya gitu kan, itu kan sudah jelas sekali. Jatarupa Rajata Patigahana, ya, yang mana ada juga di dalam sila para biku. Mulai dari 10 sila itu sudah mulai ada. Kan kalau Samanera masuk di Jatarupa Rajata Patigahana Weramani, ya kan, tidak menerima emas, perak maupun uang. Terus biku juga ada di Nisaggiya Pacittiya, itu juga tidak menerima emas, uang, ya kan, perak. Nah, lalu bagaimana caranya gitu, untuk kalau misalnya ada yang berdana. Nah, jadi ini sudah pernah di dalam zaman Sang Buddha itu. Sang Buddha berikan cara. Nah, bagaimana caranya seorang biku itu menerima dana yang mungkin dalam bentuk ada mentahnya. Mentahnya. Karena mungkin untuk danakan ya sekedar 4 kebutuhan pokok, jubah, makanan, ya kan, obat-obatan, tempat tinggal mungkin juga sudah. Kalau jubah ini juga kalau misalnya danakan lagi mungkin kita mau simpan di mana gitu. Ya kan? Makanan juga banyak juga, nanti mau simpan di mana lagi. Sudah berlimpah, ya. Apalagi biku kan tidak bisa makan makanan yang 5 hari ini untuk esok hari kan. Kalau sudah pegang nggak bisa. Nah, terus obat-obatan juga mungkin bagaimana simpannya, itu kok terlalu repot lah zaman itu juga, ya kan. Nah, makanya di sini ada salah seorang hartawan, ya kan, seorang donatur mohon kepada Sang Buddha untuk
memberikan kelonggaran lah istilahnya, agar bagaimana caranya supaya bisa ada ya semacam uang lah bentuk mentahnya yang setiap saat andai biku ini membutuhkan, bisa memperoleh apa yang dibutuhkannya sesuai dengan 4 kebutuhan pokok itu. Jadi dimohonlah kepada Sang Buddha mengizinkan untuk adanya ya yang disebut dengan Wayawacakaro. Wayawacakaro itu adalah salah seorang umat awam yang memang bekerja ataupun ya bersedia untuk menjadi pelayan dari si biku tersebut, dan juga bertugas untuk menyimpankan dana yang dititipkan oleh umat itu untuk biku itu, andai nanti biku ini membutuhkan sesuatu akan memanggil umat ini, Wayawacakaro ini, untuk ya dananya itu mau dipakai untuk apa, untuk dibelikan apa sesuai dengan kebutuhan seorang semana. Nah ini seperti caranya. Nah ini sama seperti ketika ya saya juga dapat itu kan, diberikan. Saya juga belum pegang ini, belum pegang itu kan, tapi ya sudah ada gitu kan. Karena tidak bisa pegang kan, ya sudah ada, salurkan lagi, ya kan. Di sini lah makanya sebagai seorang biku ya perlu bijak-bijak juga gitu kan. Ini dalam satu sisi kita memberikan gitu kan, menyalurkan lagi gitu kan. Tapi dalam sisi lain kita juga perlu bijak, bukannya dapat lempar ke sana. Iya, ya, betul. Tidak sembarangan, malah ujung-ujung nanti ketipu orang gitu. Betul. Ya kan? Ini dalam berdana ya uniknya. Ada batasan nggak penggunaannya, Bante? Batasannya sesuai dengan yang dimiliki pastinya ya. Tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti utang dong. Maksudnya penggunaan uang itu bisa apa saja, dalam hal apa saja bisa ya, sesuai dipakai. Kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Bukan berarti diberikan miras. Ya. Diberikan obat-obatan terlarang itu kan tidak mungkin. Ya. Jadi selama itu masih sesuai untuk kebutuhan seorang samana, itu diperbolehkan. Apalagi juga untuk misalnya untuk Buddha Sasana. Seperti zaman sekarang mungkin ya seperti dukungan untuk teknologi gitu kan, untuk penyebaran dhamma ini kan perlu. Ini sangat besar sekali manfaatnya. Kemudian kita berbicara tadi untuk tembok ini kan, bisa kita bilang untuk tembok wihara. Boleh dibilang ini bukan untuk siapa-siapa gitu. Dan mungkin kan membatasi nanti juga untuk menjadi milik Buddha Sasana. Nah, apalagi mungkin kita berbicara sekarang ke arah sebenarnya ini kalau boleh dikatakan ya, seperti kalau kita berbicara cocok logi, ada sedikit kecocokan yang mana ya kan sedang kemungkinan ada mega trust gitu kan, ya kan? Mega trust gitu. Nah, ini kita malah ada proyek bangun tembok. Jadi saya teringat, ingat waktu tsunami yang terjadi di China. Iya. Kan itu tahu kan ada tembok raksasa China, ya kan? Nah tembok China itu, dari tsunami itu terus ditemukan beberapa korban yang di balik tembok itu. Itu termasuk ada unsur di mana dikatakan kalau tidak ada tembok itu, mungkin korban jauh lebih banyak. Jadi intinya pembangunan tembok tersebut itu sedikit banyak menolong kerusakan yang lebih parah daripada yang semestinya gitu kan. Jadi seperti cocok juga ya. Pas lagi kan ada rumor yang kemungkinan terjadi, lalu ada pembangunan tembok. Saya juga terpikir, mungkin ya sudah ini kesempatan gitu kan. Kita bangun di sini, siapa tahu kan jadi pahala. Bukan tembok ini yang akan melindungi daripada mungkin ancaman ombak besar yang naik ke darat, tapi pahala kebajikan dari menanam tembok ini yang ya sedikit banyak mungkin akan betul dong? Iya, betul. Akan ya, setidaknya demikian lah. Ini kita berbicara andai-andai rasional, tapi sekalipun itu tidak terjadi atau bagaimana, harapannya ya memang tidak terjadi gitu kan. Jadi kalau tidak terjadi pun ya bukan karena
saya berdana buat tembok Iya, atau iya. orang lain berdana untuk tembok Sangkameta juga bukan. Tapi setidaknya ada nilai tersendiri dan bagaimanapun inilah untuk diri kita. Jadi kita berdana, ini kita masukin konteks. Kenapa kita berdana itu perlu gitu, dan kepada siapa kita berdana, tempatnya yang bagaimana itu kan, sejauh mana itu dapat dipercaya. Ya. Sebenarnya gini, menurut pandangan saya secara pribadi, ya kan, saya pun termasuk yang pilih-pilih untuk berdana kemana. Walaupun saya sebagai seorang biku, ya kan, karena kenapa saya berdana ini dilihat ya kan dari saya punya guru, ya kan, dan orang-orang sosok-sosok yang saya anggap sebagai guru, mulai dari Lungta Mahabua, kita lihat, beliau sekalipun beliau jadi biku, apa yang beliau katakan? Ada salah satu ketika masuk dalam museum beliau kata, sebagai seorang biku, ya kan, saya begitu bangun pertama kali, buka mata, tahu apa yang ada di dalam pikirannya, ya kan, pikiran beliau, bagaimana saya akan menolong dunia ini, gitu kan? Jadi jika sebagai seorang biku tidak bisa menolong dunia ini, lalu siapa yang akan menolongnya? Bayangkan, ya kan? Nah, lalu kemudian beliau mengumpulkan dana, kemudian untuk disumbangkan lagi, untuk didanakan lagi. Mungkin pas saya sumbangkanlah kepada negara. Nah, lalu Lumpo yang saat ini menjadi guru saya masih hidup, beliau juga memberikan contoh, ya kan? Beliau juga membantu di universitas. Tadi pagi saja itu ke universitas di Rajapat itu juga untuk membantu satu pembangunan di sana. Nah, kita bisa bayangkan, oke, seorang biku pun ya dengan dana yang sudah nih umat juga dana akan umat berikan, itu juga alokasikan kembali, itu kembalikan lagi buat semua itu. Nah, jadi asalkan itu ya poinnya bermanfaat. Nah, poinnya di sini lagi. Jadi kenapa mungkin yang di Sangkameta Aram ini saya lihat, oke, cukup untuk saat ini ya satu ideologi, satu visi misi, jadi ya bisa. Tapi ini juga perlu digarisbawahi. Bukan berarti saya melakukan ini juga karena mungkin saya berharap nantinya saya yang akan memilikinya, juga tidak sama sekali, ya kan? Siapapun juga dapat memiliki wihara tersebut kalau, ya kan? Anak siapa nanti tabis mungkin kalau jadi biku yang berjalan di dalam Dhamma Winaya dengan baik bisa saja menjadi kepala wihara di sana dong, ya kan? Nah, jadi ya seperti inilah yang ada di pikiran saya, dan saya pun tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat akan ada perbedaan ideologi dan perbedaan visi misi, maka saya mungkin juga akan menjadi orang yang pertama yang angkat kaki dari wihara ini. Walaupun ya saya mungkin di dalam Facebook ini, ya kan, saya paling banyak mungkin ya mengumpulkan pendapat, tapi bukan berarti saya tidak akan cabut dari sini. Itu bisa, ya kan? Jadi semua kemungkinan itu ada. Kita kan berbicara dunia yang anicca, gitu kan? Nah, jadi makanya ini loh, dalam berdana di sini, ya kan, selain ya saya pilih-pilih, lihat juga tempatnya, letaknya. Jadi ini juga titipkan, ya kan, misalnya Buddha Mama Kak sekalian gitu kan, kalau berdana mungkin banyak yang beranggapan bahwa untuk apa sih berdana kepada orang yang mungkin dalam tanda kutip pikir sudah mampu gitu kan, lihat, ya kan? Sudah mampu, atau dalam artian sudah bisa semuanya. Dapat berdana ya cari orang-orang yang kekurangan gitu. Sebenarnya bukan begitu cara pandang yang tepat. Kalau misalnya yang namanya berdana gitu kan, berdana kan ada di si pemberi. Jadi kita harus, ketika katakan dana yang dikatakan Sang Buddha, kita harus lihatnya itu dari pihak si pemberi, bukan pihak si penerima. Pihak si penerima mau siapapun itu tidak peduli, gitu kan. Penting si pemberinya, dia bersedia tidak untuk melepaskan, untuk melatih diri, memberikan apa yang dimilikinya, ya, entah itu bentuk harta benda, entah itu bentuk waktu, entah itu bentuk tenaga, dan sebagainya. Itulah dana. Ya kan? Nah, sementara si penerima ya walaupun dia sudah seperti apapun modelnya, nah itu di luar, ya kan, di luar daripada itu. Dan malah cenderung kalau misalnya kita hanya berasumsi ya, si penerima itu harus orang-orang yang membutuhkan, maka itu juga mungkin bisa dikatakan ya bukanlah berdana, itu namanya bansos.
Betul sekali. Sebenarnya cari yang orang bersih, Sang Buddha saja ajarkan kan begitu. Iya. Pilih pijakan. Nah, sedikit bagi pandangan banyak ya. Ma Bante, ini memang murni niat Bante berdana atau ada intrik-intrik terselubung? Dibilang intrik ya tidak itu loh. Kan kalau intrik yang bagaimana gitu kan. Oh ini juga nggak besar gitu kan. Kan tidak besar. Ya juga iya. Kadang kan Bante cerita tadi ini awal untuk mulai proyek ini, pembangunan tembok, ya kan? Itu Bante ada niat berdana untuk proyek ini. Jadi mungkin kalau Mita penasaran, ya kan? Apakah murni Bante dalam hati berniat berdana atau ada intrik-intrik yang terselubung gitu? Ini, kalau saya ya secara pribadi, kalau sedari awal saya itu sudah ada niat di baliknya itu nggak baik gitu kan, lebih baik nggak usah, ya kan? Untuk suatu hal yang mulia, untuk suatu hal yang baik, kalau itu di baliknya itu ada yang di sisi baliknya itu ada intrik-intrik yang tidak baik, lebih baik nggak usah. Ini persepsi saya. Makanya tadi kan saya sudah katakan yang mana kemungkinan kalau misalnya kapan wihara Sangga Metta Arama ini berubah ideologi gitu kan, tidak sejalan dengan ideologi saya orang pertama akan angkat kaki dari sana, ya kan? Karena saya mempertahankan ideologi saya. Artinya ketika kita berbicara intrik-intrik juga, saya akan katakan bahwa kalau untuk satu wihara, gitu ya, satu wihara, yang notabene kita akan pakai payung Buddha Sasana di sana. Ketika kita pasang itu sebuah target demi keuntungan materi di awal, nah, kalau saya pribadi saya katakan, lebih nggak usah, bubar aja. Kalau kamu mau cari materi di sini, bubar aja. Karena Buddha Sasana bukan tempat buat materi, ya dong? Buddha Sasana itu tempat buat melatih diri, ya kan? Dan sekarang kalau tembok ini misalkan, apakah tembok ini buat bentuk materi? Bukan. Tembok ini untuk melindungi, untuk membantu, membatasi, memfasilitasi para biku, samanera, maupun upasaka-upasika yang mungkin nanti akan berlatih di sana, agar tidak terganggu dalam pelatihannya, agar lebih aman. Ya, seperti wihara kita nih yang di sini sekarang tinggal. Wihara kita saja berapa luasnya ya? 116-an hektar. Dikelilingi tembok semua. Apa manfaatnya? Ini seperti yang kita rasakan. Dan di sini juga aman, tidak ada orang nanti masuk lalu lalang, gitu kan, yang orang-orang tidak diundang, orang-orang yang punya niat jahat. Dan yang lebih baik lagi ya, kita tidak nyasar kemana-mana. Ya kan? Betul. Sekarang kita nyasar, kita masih di dalam wihara, ya kan? Kalaupun malu ya udah malu, tapi kita nggak mati, dan celaka lah, masih bisa ketemu. Nah inilah. Jadi makanya kalau misalnya intrik-intrik harusnya tidak ya. Cara dari dalam hati itu buat intrik-intrik, buat apa gitu loh. Cuma maksudnya ini juga membagikan ini juga, ya kan, untuk mengajak. Kan sebenarnya ya sudah di post, gitu kan, mungkin orang ada yang tidak sempat lihat, sudah keburu hilang. Maka ini ya cobalah di refresh lagi gitu loh, kalau ada kesempatan ini. Walaupun juga tidak memaksakan, karena kita tahu sendiri ya, kondisi ekonomi mungkin saat ini juga tidak begitu baik, makanya harus pintar-pintar, bijak-bijak. Tapi bukan berarti juga lantas ya terlalu kikir juga gitu loh, terlalu berarti, karena di dalam Buddha Sasana ini ya mungkin mengapa kita itu sulit dalam perekonomian,
kok usaha ini usaha itu tidak jalan. Ya, mungkin salah satunya ada yang kurang dari tabungan kebajikan ini yang kurang mungkin. Jadi jembatan itu untuk mungkin bisa membukakan kembali gitu loh. Bahkan karena kalau tidak ada yang ditanam mungkin kita tidak memiliki apa untuk dipanen. Jadi makanya visi misi yang kurang lebih ya kalau misalnya dikatakan ya visi misi trik-triknya ini ada trik-trik yang baik gitu loh. Trik-trik yang demi keuntungan pribadi itu nggak ada. Makanya saya bilang ya ini saya ya kan ada Cece dan Cece yang saya bilang Cece cawe-cawe mungkin ya saya nggak tahu ya, coba siapa yang tahu ya silakan lah beritahu Cece itu apa, saya juga nggak tahu, dimasukin di situ. Tahu saya mungkin cawe-cawe gitu. Kalau cawe-cawe ya kan ya mungkin tahu kita ada proyek kan ada dengan kerjasama dengan pemborong. Pasti ini sama-sama untung dong yang ya kan yang dia deal ini pasti kan sama-sama untung. Tapi di wihara kita ya, wihara Sangga Meta Arama ini bukannya untung, justru yang nombok. Tapi oke lah gitu kan. Saya tidak ingin katakan rugi, gitu kan. Saya katakan ini nombok bukan berarti rugi ya. Saya tidak ingin mengatakan rugi karena bagi saya tidak rugi. Itu loh. Nominal yang dikeluarkan apapun itu, ketika itu jatuh ke ladang yang ladang ya katakanlah ladang atau wihara, ladang untuk kebajikan. Di sana kita tidak lagi bisa mengatakan itu sebagai kerugian. Karena ibarat kita menukarkan, menukarkan bentuk yang tidak begitu kekal ke dalam bentuk yang lebih permanen, walaupun tidak abadi tapi lebih paten. Ya dong, ya kurang lebih begitu lah. Kurang lebih begitu ya. Oke. Ada lagi nggak? Ada ini Bante, batas waktu untuk penggalangan ini. Oh iya, project. Ini sudah mulai sejak tanggal berapa kemarin? 2 bulan ya. 2 bulan. Oh mungkin 2 bulan. Ini 2 bulan selesai. Makanya ya mungkin ya harus ditutup segera. Mungkin belum ditutup kalau misalnya belum terpenuhi. Ya tidak tutup. Belum ditutup ya. Tutup. Kadang-kadang ya, kebetulan ya mungkin bisa diperlonggar nanti ada bentuk cicilannya bagaimana gitu. Kalau misalnya tidak belum memenuhi tapi ya mungkin ada talangan atau apa. Tapi ya pasti inilah ada jalannya gitu. Pokoknya selama itu ada niat, ada kebajikan, ya kan. Dan niat yang memang itu mulia, pasti akan menemui jalannya. Tapi juga bukan berarti lantas kita tidak usaha. Iya, benar. Mungkin sesuatu harus diusahakan. Makanya ini bentuk ini kita juga bentuk berusaha, ya kan, bentuk bertanggung jawab masa depan. Karena pribadi saya ya bukan tipikal orang yang oke, nama saya tempel aja gitu. Iya. Jadi nggak ngapa-ngapain. Itu apa ya? Buat apa ada nama saya kalau misalnya tidak ada sumbangsi gitu loh. Nah, makanya selain juga sekarang ketika kita misalnya mau ajak orang lain untuk berdana, ayo kita sama-sama membangun kebajikan, kita sama-sama melatih diri untuk menjadi orang yang baik, kita sama-sama berusaha untuk mengubah dunia ini agar menjadi dunia yang lebih nyaman ditinggali dengan kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Tetapi saya sendiri tidak melakukan itu. Iya benar. Oke ya, dapat ya. Nah, jadi inilah apa ya? Merasa, oke, saya ada segini, udah saya lakukan ini. Kita ada semana, ya sesuai dengan porsi yang kita lakukan. Terus mungkin kita akan ke poin ini ya. Ada poin seperti lah sekarang kan wihara Sangga Meta Arama itu kan dikatakan sebagai cabang. Ya kan? Salah satu wihara cabang dari wihara Wat Panakam Noe. Lumpuh kita, guru kita di sini. Ya kan? Di Wat Ham Kongpen juga kan wihara lumpuh juga. Gitu. Tahun apa lumpuh nggak lumpuh aja yang turun bantu, tutup aja langsung semua. Kadang kita ketika kita berbicara seperti ini mungkin mudah saja, gitu kan? Bagi beliau mungkin mudah saja.
Tapi mengapa beliau tidak melakukannya? Mungkin di sini akan ada tanda tanya. Mengapa tidak melakukan itu? Ya kan? Tapi kalau misalnya kita ambil secara dhamma, ya, secara bijak. Yeah. Kalau kita punya seorang anak, kita mau didik gitu anak, kita akan didik dengan memberikannya kemudahan-kemudahan atau memacunya dengan kesulitan-kesulitan, rintangan-rintangan untuk dia menyelesaikan sendiri. Kalau kita mau punya anak yang berkualitas ya, yang dewasa, yang bijak, kira-kira bagaimana cara mendidiknya? Berikan dia kemudahan, Betul. sororin uang sebanyak-banyaknya. Oh, tidak lah. Tidak mungkin ya. Pikir sama, ya kan? Ya. Dan sekarang kita akan lihat lagi. Semua ada porsinya. Ya. Oke. Seekor singa mau dikasih umpan itu tikus dengan kecoa, apa akan dikejar? Tidak. Kalau seekor mungkin zebra, ya, seekor yang sekecil-kecilnya ya seekor kijang rusa, Mungkin akan dikejar. ya, tikus dengan kecoa kasih di depannya. Dia akan menghiraukannya. Oke. Di sini kita tidak berbicara bahwa wihara sangkameta ini ya seperti tikus atau kecoa. Kita tidak berbicara demikian. Walaupun ya mungkin ya memang demikian gitu, tapi tidak berbicara demikian karena posisi beliau yang memang sudah setahap ini. Beliau punya porsinya beliau. Kemudian beliau juga sedang membangun ciri saat ini, ya kan, yang nilainya. Ya, kita tahu Oke, ya, itu nominal mungkin nolnya banyak sekali mana ya, apa terlalu, ya udahlah, itu lagi dulu lah. Kan, itu yang beliau di sana gitu. Sekarang kalau beliau yang kayak gini itu, ini kan ya buat yang kecil-kecil gitu, buat kucing lah itu kan. Nah, ini kucing seperti kita ini lah, kucing ini kejar. Kan begitu kan. Begini. Masa suruh singa yang kejarin kucing, yang kejarin tikus? Iya. Kan begitu loh. Jadi bukan di masalah kecil atau besarnya, tapi kita harus tahu porsinya. Ini porsinya siapa? Ini levelnya siapa? Kalau misalnya kita mengharapkan untuk singa ini turun yang kejarin itu tikus, itu sama saja menyepelekan. Ya, dalam kata ini ya menghina, meragukan, ya kan? Tidak perlu, kan? Atau seperti ya bahasa umum gini ya. Contoh yang lebih ringan, biar lebih masuk di akal. Contoh, misal saya seorang atletnya, atlet sepak bola katanya ya atlet tingkat liga nasional lah katakannya ya, pemain sepak bola tingkat liga nasional. Lalu saya ditawari ada kompetisi liga kampung antar kampung. Kira-kira ya dengan saya sudah sebagai atlet profesional, ya misal saya sebagai atlet profesional, turun main di pertandingan kompetisi antar kampung. Kira-kira bagaimana? Kan bukan makanannya gitu, ya ini untuk yang amatir sana gitu kan, kelasnya yang amatir gitu. Ini profesional gitu kan. Kalau profesional masuk ke sana, apa yang terjadi? Betul. Ya, mungkin memang ya bagus. Kalau memang itu laga amal atau apa ya oke gitu kan. Tapi kalau memang itu untuk kompetisi untuk merebutkan hadiah, ya rasanya mungkin rugi bandar gitu loh. Cedera di sana, patah tulang di sana lebih, ya kan? Iya. Kan nggak sepadan gitu, tidak sepadan dengan apa yang ya di statusnya gitu. Nah, ini juga kurang lebih demikian. Makanya ya katakanlah untuk saat ini ya wihara sangkameta ini masih dalam wihara yang sedang bertumbuh dan sedang mencari bagaimana caranya untuk bisa menemukan bentuk sesungguhnya. Nah, dan dari proses-proses ini segala macam kesulitan, segala macam rintangan, segala macam bentuk-bentuk yang untuk membangun itu semua, jadi memang dirasa harus benar-benar dengan membutuhkan perjuangan
sehingga kalau misalnya itu dapat tumbuh, jadi benar-benar tumbuh dalam artian yang benar-benar tumbuh sempurna, ya kan? Bukan hanya sekedar besar begitu saja, ya. Besar tanpa belajar, betul. Besar hanya karena makan setiap hari. Kalau dengan tidak beda dengan hewan ternak. Iya, betul. Kita sedang membuat, ya kan? Jadi ibaratkan, kita mempersonifikasikan gitu kan Sanggameta Arama ini sebagai seorang anak yang sedang mencoba untuk belajar berbagai hal untuk tumbuh. Apakah kelak kedepannya nanti Sanggameta Arama ini ditempati oleh para biku yang kalian tahu kan saat ini biku-biku Indonesia masih berlatih di Thailand semuanya, dan sekarang posisinya kan masih belum ada biku yang menempati tempat tersebut gitu. Apakah kelak akan ditempati para biku Indonesia nanti di sana? Ya mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Apapun bisa terjadi gitu kan. Kita tidak bisa berbicara soal kepastian itu kan. Tapi apapun bisa terjadi, ya kan. Andai ya mungkin ada siapa yang punya karakter gitu kan untuk cukup mampu, cukup mumpuni, cukup bersedia, rela gitu. Ini sebenarnya lebih kalau kita berbicara bukan di wiharanya ya. Kalau kita berbicara dalam konteks ini, ketika ditanyakan seperti ini, apakah nantinya biku Indonesia akan yang di sini, tidak harus di sini ya, dimanapun, apakah akan tinggal di sana? Harusnya pertanyaannya itu jangan ditanyakan kepada wihara Sanggameta Aramanya, gitu. Karena misalnya secara saya yang dikatakan sebagai pihak di Sanggameta Aramanya misalnya, saya juga akan mengatakan, saya kan menerima siapapun, tergantung kamunya, gitu. Tergantung bikunya. Nah, bikunya bisa nggak? Rela tidak? Gitu kan? Karena di sini kita akan bertemu dengan konteks yang mana, ketika tinggal di wihara yang seperti ini, itu memiliki tantangan tersendiri ya, challenge tersendiri untuk men-challenge diri sendiri juga. Karena boleh dikatakan satu ya secara lingkungan mungkin ya dalam serba keterbatasan ya, kan pedesaan, mungkin juga dari segi orang-orang atau umat-umat dalam jumlah besar datang itu mungkin masih belum dapat dipastikan itu kan, belum tentu ada, itu masih jauh dari jangkauan. Nah, ini tantangan pertama ya, kira-kira bersedia tidak, mampu tidak untuk tinggal dalam tantangan seperti itu. Lalu yang berikutnya, dengan kondisi yang mana harus mentaati, ya kan, Patipada dari Lumpuman Buridato. Yang utama ya ciri khas yang boleh dikatakan ini ciri khas yang tidak bisa dihilangkan atau dihapuskan dari tradisi biku Kamatana kita. Satu Pindapata, di wihara Pindapata jalan dulu. Ya tidak, setiap hari loh. Setiap hari. Ya gampang lah, jalan, tinggal jalan, apa susahnya sih. Jalan tuh. Wah, kan. Kenyataannya. Oke. Makan hanya 1 kali sehari. Secara winaya memang makan bisa beberapa kali. Selama itu belum tengah hari ya silakan. Tapi latihan kami 1 kali sehari. Ya kan? Lalu kemudian rutinitas, ya kan? Rutinitas yang mana dia membersihkan lingkungan wihara itu tanggung jawab utama seorang biku. Diutamakan para biku dulu dan karena wihara itu kan rumahnya biku. Kalau yang punya rumah itu tidak punya kepedulian untuk bertanggung jawab menjaga merawat wihara tersebut, ini siapa?
siapa lagi yang mengurusnya ya? Nah sekarang mampu tidak untuk itu, Hmm. gitu loh. Hmm. Ketika kita ini mulai dalam ya kayaknya. Ya, karena banyak kawan-kawan di tanah air yang dari umat Buddhis tahu ya, banyak wihara loh di Indonesia, tapi kebanyakan kosong, tidak ditempati para bikunya. Jadi kawan-kawan di tanah air yang dulunya mungkin semangat ya, kalau ada wihara bangun semangat, oh ini untuk para bikunya nanti tinggal gitu loh. Ketika melihat kenyataannya Udah jadi nggak ada yang tinggal. nggak ada yang tinggal gitu Bante. Termasuk kekhawatiran juga gitu kan, kita udah bangun tembok nggak ada orang yang tinggal. Betul Bante. Nah, itu Kita menjadi temboknya itu jadi tembok apa, tembok pemisah antara dunia sini dengan dunia sana. Jadi yang tinggal makhluk mana gitu kan. Ini kan kekhawatiran materi mungkin ya. Iya. Ya, boleh lah. Ya mungkin saja ya secara itu memang. Tapi ya sekarang gitulah, kembali lagi kepada bagaimana nantinya sosok seseorang yang akan bersedia. Jadi ada di satu mungkin itu rela berkorban, karakternya ya yang harus dimiliki mungkin untuk biku yang dapat tinggal di wihara tersebut ya kan. Oh, biku yang rela berkorban ya kan, memang benar-benar tulus hidup, bukan untuk menempatkan ambisi-ambisi tertentu. Apalagi keuntungan materi itu, kalau mau seperti itu saya katakan udah buka bisnis saja. betul. Okay. Rela berkorban ya kan. Lalu sabar. Kemudian juga dapat untuk menyesuaikan dengan bersosialisasi dengan penduduk sekitar. Penduduk tempatnya paling penting. Lalu ya fokus dengan prakteknya yang paling utama. Dan kalau misalnya dia tidak fokus dengan prakteknya sendiri, yang ada sibuk sama urusan orang. Akhirnya ya alih-alih jadi biku untuk melatih diri, ya kan? Sibuk ngajarin orang lain, gitu kan? Yang ngajarin diri sendiri belum mampu gitu kan? Ngajarin diri sendiri buat diajarin sama Sang Buddha berdana, dia ngajarin diri sendiri untuk berdana aja nggak bisa, mau ngajarin orang lain berdana, ya kan? Belum yang lain dah, ini aja udah nggak bisa, udah jangan omong gitu. Nah, gitu. Jadi sementara mengapa ya kan, apa mungkin yang tadi Mante bilang kan, wihara udah dibangun lalu kosong, bikunya tidak yang tinggalin. Kita juga perlu ya mengingat bahwa memang saat ini jumlah anggota sangha ya, tidak hanya di Indonesia ya kan, bahkan di Thailand ini sendiri pun memang dalam jumlah yang boleh dikatakan sedikit dibandingkan jumlah wihara yang ada. Ya. Jadi ketika berbicara ya tidak heran juga kenapa kok banyak wihara yang kosong. Ya kan? Karena kan misalnya ya perbandingan 1 berbanding 1. Ya kan, antara jumlah biku dengan jumlah wihara berbanding 1 yang kemungkinan akan banyak yang terisi gitu kan. Mungkin ada wihara yang tinggal di 1 biku 5 orang juga mungkin sebagian besar akan terisi. Tapi ini mungkin sudah bukan 1 berbanding 1, kan juga mungkin 1 berbanding 50, mungkin bahkan bisa 1 berbanding sekian ribu dibandingkan jumlah wihara ya kan? Mereka mungkin bisa 1 biku bertanggung jawab misalnya 5 wihara, 10 wihara, 100 wihara. Iya betul. Berarti tadi ada katakan biku tersebut bisa bersosialisasi dengan warga setempat. Sosialisasi dalam seperti apa? Bisa Bante jelaskan dengan warga setempat? Bersosialisasi dalam artian bisa memiliki hubungan kekeluargaan. Nah, ini sudah menjawab semua ya. Sosialisasi seperti apa? Ya, saya katakan seperti dapat memberikan kehangatan layaknya keluarga sendiri. Ya, artikan sendiri.
kalau misalnya seorang biku menganggap seluruh masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya itu sebagai keluarga, itu seperti apa? Jawabannya sudah ya. Sosialisasinya itu seperti Lumpo. Lumpo juga di sini seperti itu. Beliau utamakan penduduk sekitar ini harus merasakan bahwa beliau itu layaknya ayah di tempat itu. Apakah penduduknya prioritasnya umat Buddhis atau Ya nggak harus. Cuma ya yang penting ada beberapa. Nggak harus seluruhnya ya. Maksudnya seluruh dalam artian secara beliau itu tidak membeda-bedakan. Itu loh maksudnya. Tapi sementara penduduknya itu menganggap gitu kan. Nah itu tergantung masing-masing. ya? Jadi misalnya akan memberikan bantuan kepada siapa ada entah itu kebakaran, entah itu kecolongan, entah itu apa ya musibah apapun, biku itu siap gitu loh untuk membantu sebagaimana yang ada kemampuan yang ada di dalam dirinya itu. Dia bisa apa gitu loh. Wiharanya ada kecukupan apa yang bisa untuk dibantu ke sana. Tapi berarti ke wihara aja kekurangan. Atap juga bocor, mau bantu apa? betul. Ya, nih bisa juga, tapi maksudnya ya misalnya ya makanya tidak harus dalam bentuk materi. Sekali kita berbicara tidak selalu dalam bentuk materi. Mereka kan kekeluargaan itu ya sudah jawaban yang paling ideal gitu. Dan sosialisasinya secara kekeluargaan. Yang mana kalau misalnya kita berbicara kekeluargaan sudah di luar daripada hitung-hitung nilai nominal lah. Ya, mungkin kawan di tanah air penasaran kenapa tembok menjadi prioritas, enggak yang kuti misalnya diprioritaskan dulu atau yang lain gitu. Kenapa tembok? Sebenarnya sini kuti juga ada ya, kuti juga ada. Tapi kuti udah ada beberapa juga. Sebelumnya udah ada, dan tembok itu kan yang apa namanya? Karena begini kita berbicara, namanya wihara, gitu kan? Berarti itu kan dengan bukannya rumah, ya kan? Yang mana di dalamnya itu akan ada bangunan-bangunan yang juga harus ditentukan ini peruntukannya untuk apa, ya kan? Karena namanya wihara mungkin itu akan ada peruntukan untuk ruangan serbaguna kah, ya kan? Untuk kuti kah, untuk dhammasala kah, untuk apa kan, ya kan? Nah jadi kan ya ada unsur di mana yang belum sempat terpikir gitu loh, peruntukannya untuk apa. Tapi kalau tembok ya ini udah ya batasi aja dulu gitu kan. Ini kan untuk membatasi wilayah kita, gitu kan. Sekarang kalau misalnya tidak di tembok, tidak dibatasi, lambat laun mungkin bisa lupa sendiri kita, ya kan? Mana tanah kita ya? Mana tanah wihara gitu. Jadi tanah wihara, malah nanti sudah diberdayakan oleh orang lain, ada apa ditanami apa, betul. Dia nanti wihara mau pakai malah jadi tidak bisa. Kan ini malah jadi apa ya, terkesan juga tidak memiliki tanggung jawab daripada sudah membeli tanah yang sebelumnya juga itu dari uluran umat awam juga, gitu kan? Kita nggak akan arahnya ke sini loh. Jadi oke, tanah sudah dibeli, itu kan? Ini uluran umat awam juga pakai si dana. Sekarang bagaimana pertanggungjawaban kita berikutnya? Jaga dong tanah ini. Bagaimana jaganya? Ya pagari dulu. Kira belum ada kesiapan dana untuk bangun itu. Yang paling memungkinkan ya pagar dulu. Batasi Pak dengan ya pagar yang sebagaimana kiranya ya sebagaimana layaknya lah juga, nggak harus kokoh banget gitu kan. Tidak harus sampai kalau misalnya tabrak gajah itu tidak roboh kan, nggak juga. Yang penting asal ada batas aja gitu kan. Oke. Unik lah ya. Obrolan hari ini Bante Rizky yang
Sudah seperti Bang Mange. Oh ya Bang Ante Rizky ini seperti Bang Mange dia. Tahu Bang Mange itu apa? Apa itu? Bang Mange itu dia punya ciri khas. Pria gemoy tanpa bahan pengawet. Itu Bang Ante Rizky. Oke. Ya, mungkin lah bagi para kalian Namita ya, kawan-kawan di Sedama, siapapun mungkin bisa dengar ini juga. Hanya sekedar untuk sharing, ya, berbagi kita punya pandangan seperti apa sih sebagai seorang biku. Ini juga termasuk kita berbagi juga. Ada ini loh, ada kebetulan ada ladang kebajikan, mungkin cukup subur. Bagi siapa mungkin ada yang berminat gitu kan, mungkin tidak tahu mau menyalurkannya kemana, ya, silakan gitu loh, bisa lihat di Wihara Sangkamita Arama ini, kan bisa cari tahu, lihat di Facebook, halaman Facebook, ketik saja Wihara Sangkamita Arama ini. Jadi ini sekedar bentuk untuk berbagi tahu seperti yang saya sampaikan di awal. Nah, jadi tidak ada unsur memaksa, mengintimidasi, menekan, tidak ada. Semua kalau mau lakukan kebajikan terus dari hati. Betul. Ya, kalau hati itu sudah tidak ada niat, kita tidak perlu lakukan. Ya kan? Tidak dipaksakan itu. Ini bukan pajak. Kan pajak. Tidak dituntut, tidak ada tuntutan. Nah, mau melakukan, orang itulah yang akan memperolehnya. Betul. Kan? Siapapun ya, silakan. Terbuka untuk semuanya. Ya. Dan juga sebenarnya ladang kebajikan juga bukan hanya di sini saja, tapi ini ya kita hanya sekedar berbagi. Saya juga hanya sekedar berbagi dengan apa yang saya rasanya saya harus ada pertanggungjawaban gitu. Jangan sekedar ya tulis nama siapa ini nggak tahu, udah nggak tahu menau, tiba-tiba diselidiki juga, kan rugi. Apa namanya? Ya apa ya? Sudah tidak tahu menau, ada namanya, dicurigai pula. Kan begitu. Tapi ini ya apapun itu, gitu. Jadi saya sama sekali juga tidak tahu ini dananya di mana gitu kan. Tapi saya ada yang mengurusnya, ada yang mengelolanya, kan. Dan saya yakin yang mengelola itu ya pasti mengelola sesuai dengan dhamma. Karena kapan saya tahu pengelolaannya sudah tidak sejalan dengan dhamma, ya kan? Saya pun tidak akan tetap berada di sana. Ya, saya orang pertama akan berbalik badan keluar. Inilah hidup gitu. Makanya ideologi itu penting. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, terus belajar, pegang ideologi, pegang prinsip. Nah, prinsip mana pakem-pakemnya, jalan itu. Kalau tidak punya prinsip hidup ala kadarnya, kemanapun itu tidak jadi. Nah, orang itu harus punya prinsip. Termasuk ya, apalagi ini organisasi, ini wihara, kita harus punya prinsip, punya ideologi tersendiri. Walaupun tetap harus juga bisa fleksibel. Itu fleksibelnya yang sejauh mana. Nah, seperti kita buat konten juga kan kita ya ada main-main gitu kan. Oh, ada main-main ya, silakan ada yang main-main. Tapi masih dalam batasan gitu loh, main-mainnya kayak gimana gitu. Oke lah. Ya kan. Terus kita lihat untuk menarik orang gitu, lihat. Oh, jadi biku hanya main-main saja ya. Oke, silakan. Come on. Ya kan, biar orang tertarik dan datang. Karena tujuan kita ya mengapa kita rajin gitu kan bikin konten atau apa. Sebenarnya bukan unsur untuk mencari apa, kita juga tidak ada penghasilan dari sana ya. Tidak ada apa. Sekarang untuk ya berbagi saja agar Buddha Mamaka ada yang mungkin bisa dilihat di sosial media itu. Daripada lihat apa sampah sampai tidak berguna kan, hoax yang tidak ada gunanya, lebih baik yang mana memacu lebih ke arah untuk lebih tertarik di dalam
mempelajari dan memahami ajaran dari Buddha Dhamma ini. Ya. Kalau ada kawan-kawan Kalyamita yang ingin berlatih di salah satu cabang Longpo, Wihara Longpo, itu bisa difasilitasi Pak? Fasilitasi dalam artian Dia mau latihan sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan sebagai yogi atau sebagai Atasila-caro. kalau untuk Bisa tinggal ya bisa saja ya, Bisa. tinggal. Cabangnya mana dulu? Karena masing-masing cabang masing-masing punya kepala. Kalau Jadi kita tidak bisa katakan ya, walaupun wihara cabangnya Lumpo ya, ya. tapi bukan berarti beliau yang pegang aturan sepenuhnya. Nah ini juga mungkin biar ketahui lah. Jadi beliau itu pegang yang wihara beliau utama. Ya. Sementara cabang itu hanya sekedar buatnya ya rumah tangga lain. Ya memang itu dari beliau gitu. Seperti beliau punya anak, lalu bangun rumah tangga sendiri. Ya itu rumah tangga sendiri atur gitu loh. Nah ini cabangnya juga sama. Walaupun tetap akan ada pakem-pakem yang tetap berjalan. Tapi untuk aturan-aturan tertentu itu sekali lagi rumah tangga siapa ya aturan dia jalani. Nah sistem beliau ya beliau bukan pakai sistem diktator. Beliau juga tidak punya ambisi untuk menguasai segala apapun. Bukan untuk memiliki ambisi mengatur seluruh apapun. Tidak ada ambisi-ambisi semacam itu. Jadi makanya cabangnya ketika ditanyakan cabang wihara mana yang dari beliau, ya kembali lagi tergantung dari kepala wihara yang berada di cabang itu. Nah, beliau nyaman nggak? Kan ya kalau misalnya orangnya baik harusnya sih no problem, welcome aja, oke, silakan. Tapi kalau ya kurang baik ya sekali lagi nanti kembali lagi itu si biku yang tinggal cocok nggak? Ya tergantung apa namanya keputusan dia lah gitu, keputusan beliau nah yang dipercayakan gitu. Kalau di cabang kita yang kita Memang kita ini kita mana ini kita nggak punya wihara. Di Wat Ham Kompen. Di Wat Ham Apakah Kompen bisa memfasilitasi kawan-kawan yang ingin berlatih di sini latihan sebulan 2 bulan? Itu perlu digarisbawahi dulu ya. Wat Ham Kompen dan karena kalau misalnya kita berbicara seperti ini seakan-akan saya punya wewenang. Ya. Jadi saya tidak punya wewenang untuk menentukan itu. Jadi bahkan bisa tinggal atau tidak, ya saya bisa bantu. Saya bisa bantu. Bagaimana ya nanti niatnya mau bagaimana, itu bisa bantu untuk tinggal. Tapi untuk menjamin bisa tinggal atau tidak, itu kan ada nanti yang lebih tinggi lagi di atas saya. Walaupun ya oke, sebagai mungkin kalau misalnya orang dari Indonesia, ya saya bertanggung jawab penuh untuk bagaimana caranya. Ya dalam artian bukan melayani ya menolong lah ya, menolong, menjembatani, oke. Welcome, itu terbuka sekali. Nah, untuk bantu sepenuh kemampuan yang bisa dikerahkan. Silakan siapa mau tinggal berapa lama, nanti untuk pengurusan izin tinggal gitu kan gimana, lalu visa tinggal bagaimana itu ya bisa, apalagi jadi biku itu udah kereta. Kalau jadi biku ya lain ya. Jadi biku itu pure semuanya tanggung jawab saya dan tanggung jawab wihara. Tapi kalau masih umat awam ya itu juga sebagian saja yang menjadi tanggung jawab saya. Betul. Nah oke, untuk malam hari ini kira-kira bincangnya oke lah, nanti semakin jauh lagi semakin lebih berbahaya. Nah, kita tutup di sini ya. Semoga para Buddha Mama sekalian ya bisa ambil poin-poin positif di dalam mempelajari Dhamma ini. Itu loh, apapun yang ada di dalam ajaran Buddha Sasana itu sudah dibuktikan akan kebenaran dan manfaatnya oleh para pendahulu sebelumnya,
bagaimana para pendahulu sebelumnya juga mencapai Maggaphala sebagai seorang Arya juga tidaklah sedikit, dan kita yang sudah sampai di zaman ini juga hendaknya meyakini itu dan berusaha untuk coba membuktikannya sendiri agar memiliki harta seorang Arya sebagaimana yang para mulia tersebut telah temukan, itu menjadi milik kita sendiri. Jadi sekali lagi, pencapaian sebagai seorang yang dikatakan mulia itu bukanlah apa yang dapat diberikan layaknya barang. Jadi orang itu harus melakukannya sendiri, gitu kan? Dan juga tidak bisa diperlombakan juga, gitu kan? Kita mau lomba adu balap perahu, ya bisa dilombakan. Tetapi masalah parami, kebajikan, itu tidak dapat dilombakan. Masing-masing punya. Betul. Punya porsinya masing-masing, punya miliknya masing-masing. Makanya jangan heran ada yang bisa dapat pencapaian begitu cepat, ada yang belum mencapai untuk kesuksesan apapun itu lama sekali, ya, yang tidak dapat dilombakan. Masing-masing ada tabungannya sendiri-sendiri. Betul. Nah, Oke. Nanti Rizky mungkin ada apa nih? Kasih pesan-pesan tutup. Pesan-pesannya kira-kira nih sudah lama tinggal nih. Filosofi apa? Hidup. Ya, pesan-pesannya untuk kalian mita di tanah air ya, harus selalu semangat ya. Karena kita masih berjumpa dengan ajaran Buddha, ajaran Dhamma ini, ya itu sangat tidak gampang ya. Jadi selama ada ajaran ini, kita harus manfaatkan sebaik mungkin, selalu semangat dalam Buddha Dhamma Sangha, ya berjuang apa Madina Sampatita yang Buddha Gautama sebutkan, berjuang sampai kalau tidak bisa mencapai pencerahan di kehidupan saat ini, ya itu sebagai tabungan kita, yang Bante Peter bilang tabungan kita untuk di kehidupan berikutnya, ya berjuang lagi sampai kita bisa mencapai nibbana. Itu aja sih. Oke.